Ya, assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Selamat datang di channel kita Stock Learning Forum, di mana kita dapat belajar mendalami berbagai hal dalam dunia investasi saham ini. Dan kita akan membahas emiten-emiten yang menarik, di mana kita akan dapat menganalisa kurang lebih kondisi suatu emiten, sehingga kita dapat menentukan arah strategi investasi secara jelas ya. Dan agar dalam mengambil keputusan untuk entry atau masuk ke dalam suatu emiten, kita sudah memiliki based on strategic yang dapat meminimalisir gangguan psikologis terhadap tindakan-tindakan investasi dan tentunya supaya kita tetap mendapatkan hasil yang positif dalam growth equity pada portofolio kita. Oke, sebelum saya mulai, uh, silakan like dan subscribe channel kita karena itu bentuk support kepada kami supaya kami dapat berusaha lebih keras dan lebih semangat lagi untuk menyajikan berbagai informasi dalam dunia saham kepada kalian semua. Oke, saya mulai. Oke, untuk topik analisa kali ini kita akan membahas emiten yaitu PT Central Proteina Prima atau Cipero. Nah, menurut saya ada yang menarik nih dari Cipero. Seperti yang teman-teman tahu, Cipero ini perusahaan yang udah lama harga sahamnya itu nggak bergerak ya, selama kurang lebih 2 tahun. Namun pada bulan November lalu, tiba-tiba harga emiten ini tuh bergerak naik. Coba sambil saya tunjukkan untuk chartnya. Nah ini, pada tanggal 9 November, dia mulai bergerak naik, meninggalkan harga 50-nya, kemudian sempat menyentuh harga high-nya di harga 134 pada tanggal 19 November, kemudian dia turun dan berhasil naik lagi di tanggal 7 Desember, ada berhasil di close di harga 104. Ini kan sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Kalau kita perhatikan dia udah naik lebih dari 100% ini. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas dalam sudut pandang lain, yaitu apakah si Peru ini hanya bergerak untuk sesaat dan kembali tidur atau memang ada something big yang sudah dilakukan oleh pihak manajemen yang memang akan membuat si Peru ini kembali bangkit sehingga dapat bergerak naik lagi dan bukannya tidak mungkin Sepero bisa sampai harga yang sama dengan emiten lain yang bergerak dalam sektor bisnis yang sama seperti BMMP, Main, ya, PT Malindo. Maka dari itu, mari kita coba cari tahu ya, teman-teman. Baik, selanjutnya bagi yang belum tahu perusahaan apakah Sepero ini, saya coba jelaskan secara singkat ya. PT Central Proteina Prima ini tuh listing pada tanggal 28 November di tahun 2006 untuk IPO price-nya di harga 110 dan Sipero ini merupakan anggota dari Pokpan Group ya atau Cepin dan untuk bisnisnya dia udah dimulai dari 19 Agustus di tahun 1980. Nah, jadi Sipero ini dari perusahaan tertutup itu sejak tahun 1980, kemudian dia mulai berubah menjadi perusahaan terbuka pada tahun 2006. Dan perusahaan bergerak di bidang budidaya udang, pengolahan makanan, dan produksi pakan. Oke, next. Nah, ini untuk profil company-nya ya. Secara garis besar, bisnis dari Sipero dapat kita bagi menjadi dua, teman-teman. Yaitu olahan makanan dan aquaculture atau budidaya perikanan. Dan untuk yang pertama, yaitu olahan makanan, teman-teman. Untuk produknya ini bisa dilihat pada slide. Coba saya zoom ya. Nah,
Untuk produk makanan untuk manusia, dia ada Fiesta, ada Jam Seafood. Ini untuk Fiesta kan dia frozen food ya. Dan untuk Jam Seafood ini dari seafood. Untuk olahan makanan pet foodnya atau pakan hewan kesayangan, hewan peliharaan, ini ada Cleo yang sangat familiar. Ada Cleo ini untuk pakan kucing, dan ini ada Takari, pakan ikan hias. Kemudian ada fish feed sampai shrimp feed. Shrimp feed ini untuk pakan udang ya. Kemudian untuk ini untuk produk-produknya. Nah, ini untuk pakan anjing ada Bolt. Ini produk dari CPR semua ini. Nah, untuk kemudian untuk lini bisnis yang kedua yaitu budidaya perikanan dan udang. Coba saya jelaskan ini karena gambarnya kurang jelas. Mohon maaf. Sepero memiliki mulai dari pembibitan ikan, dia ada 3 lokasi, yaitu di Jawa ada 2 lokasi, kemudian di Sumatera ada 1 lokasi, kemudian untuk penetasan udang ini ya, yang warna biru muda, ini dia memiliki 9 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ini ada yang di Pulau Sulawesi. Dan untuk tambak udangnya dia punya 2 lokasi di Sumatera semua. Kemudian pabrik untuk pakan ikan itu sendiri dia punya 4 lokasi yang berlogo hijau ini ya, bergambarkan ikan. Di Jawa ada 2 lokasi, baik di Sumatera juga ada 2 lokasi. Untuk pabrik pakan udang ada 3 lokasi. Ya, yang buat ungu ini di Sumatera ada 2 lokasi dan ada 1 lokasi di Jawa. Nah, untuk overall ini sangat bagus ya teman-teman, bisnis olahan makanan mulai dari hulu dan budidaya perikanan dan udang yang terintegrasi menurut saya karena satu keuntungan tersendiri kan kalau dia budidaya tapi untuk pakan ternaknya dia cukup buat sendiri juga, kemudian mereka olah hasilnya dan nyiptain seperti frozen food tadi, dan bisnisnya dapat melebarkan seperti hewan kesayangan tadi. Mungkin kalau untuk emiten lain dia buat bisnis pakan ternak kayak unggas, hasilnya dia jual atau dia ternak, namun untuk pakan dia beli. Itu pun untuk skop bisnis berputar di situ ya. Tapi untuk Sepero dia bisa melebar sampai ke hewan peliharaan. Bagus menurut saya bisnisnya. Olahan makanan dari hulu hingga hilir. Untuk selanjutnya, nah ini dengan bisnis yang begitu bagus, namun kenapa sebenarnya yang terjadi selama ini harga dari Sepero ini justru tertidur di harga 50 kan? Nah, ternyata ada beberapa faktor teman-teman. Setelah saya cari tahu, Sepero ini mengalami masalah mulai dari internal, yaitu adanya gagal bayar obligasi, dan ada faktor eksternal seperti terkena virus ini kan, virus YMNV atau untuk virus apa ini saya kurang tahu juga. Namun yang jelas jadi sentra budidaya udang itu mengalami gagal panen. Dan ditambah lagi anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar, kemudian di tahun 2011 Sepero ini mengalami perubahan di pola budidayanya karena itu butuh waktu dan butuh penataan yang lebih baik kan. Jadi gitu teman-teman, kesulitan dari CPRO dalam mengatasi berbagai masalah dan adanya restrukturisasi itu yang menjadi alasan stagnanisasi harga saham CPRO. Karena emiten memiliki masalah-masalah yang terdampak pada finansial tadi membuat CPRO tidak dapat tumbuh kan. Nah,
Ini yang terpenting teman-teman. Coba perhatikan yang saya highlight. Ini. Di sini terlihat walaupun revenue tetap konsisten sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, Sepero ini masih mengalami kerugian, kecuali hanya di tahun 2018 ya dia positif. Namun dia kembali rugi hingga tahun 2020. Nah, ini seperti yang dijelaskan dalam pemberitaan tadi, teman-teman. Saat pada tahun 2018, saat net income dia positif, untuk saham Sepero harganya kan naik lagi. Namun kemudian dia kembali tertidur hingga tahun 2020. Begitu juga saat di tahun 2021 ini dia mencatatkan laba bersih yang positif lagi, sehingga harga dari saham Sepero ini kembali naik kan gitu. Namun melihat itu, Sepero dikala itu kan terkena masalah-masalah seperti yang dijelaskan Pak tadi kan saat di news di masa lalu itu mulai dari faktor internal tadi yang di mana Sepero masih mengalami restrukturisasi dari cara budidayanya hingga terkena virus, dan kemudian untuk di faktor eksternalnya dia ada anjlok nilai tukar rupiah ya, hingga terbaru di tahun 2020 itu kan terkena pandemik. Namun pada tahun 2021 ini hingga kuartal ketiga dia kan berhasil mencatat net income yang positif hingga 2,1 triliun, dan untuk operasional profitnya dia 600 miliar. Jadi ini ada selisih. Artinya pada net profit yang dicatatkan oleh Sepero ini hanya 600 miliar dari aktivitas bisnisnya dia. Jadi keseluruhan laba bersih tidak bersumber dari aktivitas bisnisnya kan. Nah, kemudian coba perhatikan yang kiri. Pada materi public expose lalu, Pesuran menjelaskan EBITDA terus meningkat. EBITDA itu laba kotor ya yang belum dipotong pajak. Dan revenue tetap stabil walau masa pandemik. Dan ini yang penting teman-teman. Laba bersih atau net income sampai 9 bulan di tahun 2021 ini sebagian besar disebabkan oleh keuntungan non-tunai yang dihasilkan dari penyelesaian hutang obligasi yang sebesar 1,78 triliun, dan untuk laba bersih operasional sebesar 385 miliar. Nah, jadi sekarang jelas ya, sumber net income selain dari operasional tadi yaitu dari penyelesaian hutang obligasi yang dimiliki CPRO. Kemudian timbul pertanyaan kan ini, penyelesaian hutang seperti apa? Kok bisa dicatatkan sebagai hasil laba bersih kan? Hutang selesai dibayarkan, kemudian dia dapat cashback atau imbal balik atau penyelesaian yang seperti apa? Nah, coba kita cek lagi. Nah, di sini muncul pemberitaan, teman-teman. Berkat restrukturisasi obligasi yang telah dilakukan PT Sentral Putena Prima, mampu membalikkan kerugian pada kuartal 3 di tahun 2020 menjadi laba pada kuartal 3 di tahun 2021. Terkait hal itu, Sekretaris Perusahaan dari jumlah obligasi jatuh tempo sebesar 162,5 juta USD, perusahaan dan pemegang obligasi telah menandatangani Senior Facilities Agreement atau SVI sebesar 76,5 juta. Dari hasil restrukturisasi, perusahaan mendapatkan non-cash gain. Nah, ini teman-teman. Jadi jelasnya, untuk pendapatan non-cash yang dimiliki Sepero tadi, didapatkan dari ini tadi. Sebuah kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak perseroan dan pemegang obligasi yang dinamakan Senior
Facilities Agreement ini, atau SFA ini tadi. Dan kemudian dana tersebut salah satunya digunakan untuk meningkatkan kapasitas pabrik makan hewan peliharaan di Surabaya. Selain itu juga digunakan CPRO untuk membeli tanah, mesin, serta sarana lainnya guna membangun pabrik makan olahan terbaru. Nah, itu. Jadi penyelesaian hutang yang memberikan tambahan net income tadi, yaitu ini tadi, sebuah perjanjian, sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pihak perseroan dan pemegang obligasi. Untuk jelasnya, jadi SFA ini seperti apa sehingga memberikan keuntungan atau memberikan aliran dana masuk yang bisa dipakai oleh CPRO untuk ini tadi ekspansi. Salah satunya kapasitas pabrik makan hewan untuk pembuatan pabrik ini kan, untuk membeli tanah, mesin, dan sebagainya. Coba kita lihat. Nah, berikut restrukturisasi hutang itu dijelaskan. Coba. Penyelesaian hutang obligasi memberikan fleksibilitas keuangan. Nah, di sini poin pertama ya. Perseroan dan pemegang obligasi menandatangani kesepakatan SFA ini tadi di tanggal 15 September lalu yang berjumlah 76,5 juta USD. Dan untuk obligasi bunga tangguhan per 31 Desember 2020 sebesar ini 162,5 atau sekitar 2,4 triliun ya. Dan hutang bunga obligasi yang jatuh tempo. Jadi jumlah bunga tangguhan per 31 Desember dan hutang bunga obligasi yang jatuh tempo pada sekian di tanggal 30 Juni 2019, kemudian 31 Desember 2019, 30 Juni 2020, dan 31 Desember di 2020 sebesar 26 USD. Dan denda atas keterlambatan, ini kan delay payment ya, jadi ini sebuah penalti sampai 31 Desember di tahun 2020 sejumlah 2,7 juta. Kemudian untuk poin 2-nya, fasilitas dari SFA ini memiliki bunga 10% yang terdiri dari ini tranche A, fasilitas amount, dan tranche B, facility amount. Oh, jadi bunga SFA ini 10% yang dibayarkan atau memiliki kategori untuk tranche A, yaitu pembayaran sebesar ini dibayarkan per semester di Juni 30 di tahun 2022 sampai 30 Juni di 2025. Kemudian untuk tranche B-nya dia senilai 25 USD. Oh, ini secara kontan hingga tahun 2026. Nah, jadi untuk poin pertama terjadi kesepakatan yaitu penangguhan sebesar 76,5 USD dari total ini tadi, dari total obligasinya yaitu 162,5, kemudian 26 juta, kemudian 2,7, ini 26 juta, kemudian 2,7 juta ya. Dan untuk poin 2-nya, untuk SFA ini memiliki bunga 10% yang dibayarkan. Untuk formasi A yaitu tranche A sebesar 51,5 USD dibayarkan sesuai facility seminally starting ini per semester ya.
Jadi pembayaran Trans A itu per semester dari 2022 sampai 2025. Kemudian untuk Trans B dibayarkan kontan senilai 25 juta USD di tahun 2026. Jadi begitu teman-teman. SFA ini memiliki ketentuan yaitu menangguhkan hutang sebesar 76,5 USD, kemudian memiliki bunga yaitu 10% dan diberikan atau disepakati dalam soal pembayaran meliputi ada Trans A dan Trans B. Nah, kurang lebih seperti itu detailnya dari perjanjian SFA ini tadi. Kemudian, nah ini dengan penyelesaian soal beban hutang tadi, perseroan memiliki pandangan dampak dari strukturisasi hutang itu memberikan nafas lah ya, memberikan kemudahan dalam hal keuangan supaya fokus pada pertumbuhan bisnis pakan dan olahan makanan. Seperti di segmen barunya yaitu pet food ini, pakan hewan peliharaan ini. Dan di sini presiden juga optimis dengan asumsi kondisi bisnis yang terus membaik tahun depan. Target pendapatan akan meningkat sebesar 5-10% lebih baik dari 2021. Nah, sekarang jadi paham kan teman-teman? Di sini bisa kita lihat bagaimana adanya kebijakan yang dilakukan oleh perseroan atau manajemen, bahwasanya dari beban hutang yang dimiliki Sepero ini dilakukan tindakan ini tadi, melakukan sebuah perjanjian atau kesepakatan SFA, di mana hutang itu tidak dibayarkan secara tunai, dibayarkan secara total. Jadi dia dibayar sejumlah 76,5 juta USD ini tadi, kemudian dibayarkan per semester, untuk sisanya kemudian dikontan di tahun 2026 dengan harapan ini tadi, perseroan memiliki langkah gerak, memiliki ruang gerak, memiliki kemampuan untuk mencoba melakukan potensi bisnis ke depannya, seperti membuat pabrik baru ini untuk hewan peliharaan, mulai dari membeli tanah, mesin, serta untuk pembangunan pabrik makanan olahan terbaru. Jadi begitu teman-teman. Lalu kita mendapati adanya news atau pemberitaan ini teman-teman. Di sini disampaikan adanya pengendali baru dengan atas nama perseroan masuk, yaitu PT Sentral Pangan Prima. Di sini disampaikan masuk dengan porsi 45,27% dengan transaksi pembelian sebesar ini 734 juta untuk nominal Rp5 per saham, kemudian totalnya 1,3 triliun ya. Ya, ini artinya di sini ada pola corporate action teman-teman, ya kan? Mulai dari munculnya net income yang fantastis, kemudian ternyata net income berasal dari laba non cash yang didapat dari penyelesaian obligasi dengan pendekatan SFA tadi ya. Setelah kita baca yang ternyata SFA tadi kan berisikan kesepakatan penangguhan, jadi berisikan kesepakatan penangguhan dan kesanggupan bayar bunga sebesar 10% ini kan. Nah, barulah muncul news ini. Pastinya kan ada korelasinya kan. Mari kita cek. Nah, di sini
Ini untuk pemegang saham sebelum adanya pemberitaan tadi ya. Di sini tertera untuk instansi ada UOB Kaihian, kemudian PT Surya Hidup Satwa, dan Benjamin Jerofanon. Ini yang keluarga Benjamin ya, pemilik Cepin. Kemudian ada Liden Capital Limited, barulah masyarakat. Nah, ini struktur yang memang sebelum adanya news tadi. Kemudian masuklah ini tadi PT Sentral Pangan Prima kan, yang kemudian merubah dia menjadi 45,27 porsi kepemilikan. Nah, setelah saya cek pada laman IDX, di sini keterbukaan informasi menyampaikan di sini PT Sentral Pangan Prima sudah muncul sebagai pengendali. Tepatnya di sini 45,15% ya. Kemudian baru UOB, Kaihian, dan selanjutnya ini tadi Singapura, UOB Kaihian juga. Sisanya baru masyarakat. Lantas apa yang diinginkan dari emiten? Kenapa sampai dilakukan perubahan pengendali? Apakah Sentral Pangan Prima ini dia berubah pengendali, sudah tidak menjadi Benjamin ya, keluarga Benjamin atau pemilik Pohang Group? Di sini tujuannya dari transaksi ini ialah tujuan dari pembelian saham tersebut adalah investasi dengan status kepemilikan langsung. Ini yang disampaikan Direktur Utama PT Sentral Pangan Prima, Erdian Purawimala Wijonarko. Setelah saya cek, teman-teman, di sini diberitahukan oleh pihak CPRO. Bersama ini kami lampirkan perubahan data kepemilikan pemegang saham pengendali atau BSP ya. Di sini tanpa merubah, sebenarnya tanpa merubah pengendali lagi ya. Jadi dia hanya seperti berubah kulit saja. Sama ini dia tetap di bawah kendali dari keluarga Jerofanon, namun melalui CP Prima PTI ini kemudian baru PT Sentral Pangan Prima. Jadi sebenarnya ini masih satu pengendali, cuman hanya dirubah kulitnya saja. Lantas kenapa dilakukan seperti itu? Apa yang dimaksud dengan investasi secara langsung kan? Coba ini saya lanjutkan. Di sini muncul sesuatu. Ya, ini yang sangat penting teman-teman. Ternyata pada hasil RUPS lalu sebelum adanya transaksi pemindahan material tadi, pembelian dari PT Sentral Pangan Prima tadi ya, yang mulai dari pengendali atas nama PT Surya Hidup Satwa tadi, ini yang dari PT Surya Hidup Satwa, Benjamin Jerofanon, kemudian Liden Capital, dia berubah kan, hanya menjadi satu nama yaitu Sentral Pangan Prima. Kenapa? Ternyata ini teman-teman, menurut saya ini ada, ini asumsi saya, ini berkaitan dengan kepentingan ini. Coba teman-teman perhatikan yang saya highlight ini ya. Poin 1 tepatnya.
menyetujui transaksi material dan transaksi afiliasi, yakni penerimaan pinjaman oleh salah satu anak perusahaan Blue Ocean Research yang merupakan pihak terkait dengan salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan dari Perseroan dan beberapa anak perusahaannya. Dilakukan ini gadai saham perseroan di beberapa anak perusahaannya terhadap pinjaman ini tadi Blue Ocean Research. Jadi semuanya jadi make sense, teman. Jadi masuk akal. Mulai dari pertama yang net income yang begitu fantastis, kita telah lagi di sini ternyata laba dari net income ini sumbangsih terbesar dari keuntungan non cash, keuntungan non tunai, yang dari keuntungan non tunai ini didapatkan dari penyelesaian obligasi yang berisikan ini tadi senior facilities agreement atau perjanjian untuk penangguhan hutang tadi ya. Nah, untuk detailnya SFA tadi kan ini menyanggupi adanya bunga 10% dan penangguhan hutang sampai di tahun 2025. Kemudian muncul di sini adanya transaksi pembelian oleh PT Sentral Pangan Prima dengan tujuan yaitu investasi secara kepemilikan langsung yang sebenarnya masih sama pengendalinya. Tapi ternyata di sini ada transaksi lain yaitu gadai saham. Seperti yang teman-teman tahu, gadai saham ini merupakan salah satu cara yang dimiliki suatu perusahaan tertentu di mana transaksi gadai itu dia melakukan gadai ya atau repo. Kalau ini Sepero dia kan menggadaikan sahamnya, saham perseroan di beberapa anak perusahaan, yaitu di salah satu anak perusahaannya yaitu namanya Blue Ocean Research. Jadi dia melakukan gadai saham atas kepemilikan anak perusahaannya yang bertujuan mendapatkan ini tadi pinjaman, namanya gadai kan kita menggadaikan sesuatu, di situ aset kita kasih dan kita diberikan pinjaman. Yang konsekuensinya dari gadai tersebut ya pastinya kita akan melakukan pengembalian. Jadi masuk akal teman-teman. Kenapa? Jadi Sepero ini melakukan gadai saham atau asetnya, kepemilikannya di anak perusahaannya. Dan ini asumsi saya. Jadi nilai gadai dari Sepero ini kemungkinan ya sebanyak ini dari total aset ini. Total aset pengendali baru ini yaitu 45% sekian. Jadi ada kepentingan emiten yaitu di samping dia untuk memperbaiki laporan keuangannya, memoles laporan keuangannya yang dalam praktek transaksinya dia berubah kulit saja untuk pengendalinya dari Benjamin, PT Surya tadi kemudian menjadi Sentral Pangan Prima ini yang ternyata ini merupakan satu bentuk jaminan dari repo atau gadai saham yang kurang lebih nilai asetnya ini 45%. Jadi kesimpulannya apa yang menarik ini teman-teman? Ini coba saya sampaikan yang menjadi sudut pandang saya ya. Emiten mengambil sikap menggadaikan saham entitas anak untuk meringankan beban dan secara optimis melakukan ekspansi demi meningkatkan potensi revenue supaya dapat berjalan ke depan lebih baik lagi, ya kan? Walaupun
Dalam keputusan ini terdapat risiko, yaitu nilai aset yang sekitar 45% tadi. Ini asumsi saya ya untuk nilainya. Karena saya melihat adanya perubahan pengendali, perubahan kulit dari si pengendali yang tadi secara mendadak atau yang terbaru ini. Artinya, jika Sepero gagal melakukan hasil kinerja yang bagus, bahkan hingga 5 tahun masa tangguhan obligasi tersebut, nilai aset ini yang akan diambil. Jika tidak mampu bayar kan namanya gade, jika tidak mampu bayar kan otomatis aset untuk yang digadekan itu hilang, ya kan? Seperti itu kurang lebih. Jadi itu kurang lebih untuk kesimpulan sementara dari pendapat saya atau asumsi dari pandangan saya. Namun coba kita next ya. Melihat paparan dari Pubex dan Outlook emiten tadi, serta adanya informasi mengenai ekspansi bisnis ini membuat pabrik pakan tadi, pabrik pakan hewan kesayangan ini sangat bagus ya, yang akan menjadi luar biasa untuk CPRO. Seperti ini merincikan alokasi dana belanja modal tersebut paling besar untuk pembangunan pabrik guna memproduksi makanan hewan kesayangan dan makanan olahan di Jawa Tengah. Selain itu dana juga digunakan untuk perawatan aset atau mesin. Nah, ini market dan potensi yang luar biasa pada tahun 2020 kamu sudah merambah ke pasar internasional dengan mengekspor perdana ke Brunei Darussalam ini. Nah, di sini emiten optimis ya, karena menjadi market leader dalam bisnis cat food dan ornamental fish kategori ini, makanan hias ya, untuk ikan hias ya. Kemudian melakukan penjualan ekspor yang dimulai pada November di tahun 2021 ini, dan Sepero ini optimis untuk pertumbuhan ke depan, future growth requires new production facilities. Untuk ke depan, dengan capaian penjualan di segmen bisnis pet food ini yang selalu meningkat, bahkan di tahun 2021 ini berhasil melakukan penjualan 867 ya, ini dalam miliar ya. Oleh karena itu, terlepas dari adanya corporate action yaitu gadai saham tadi dan resikonya yaitu dari gadai saham ini sendiri, perusahaan sebenarnya optimis untuk kinerjanya, untuk kinerja ke depannya. Dan jika memang pada tahun 2022 sudah mulai dibangun pabrik dan akan melanjutkan ekspor ke luar negeri dalam produk pakan hewan kesayangan ini, pasti akan dapat cepat ya Sepero bisa mengalami perbaikan-perbaikan tentunya. Dan maka dari itu, seperti yang saya sampaikan di awal, bukan tidak mungkin Sepero harganya bisa sampai dengan emiten lain yang berada pada sektor yang sama seperti Main, BMMP, dan bahkan yang sama-sama grupnya yaitu Cepin kan. Nah, lalu tahapan pembuktian kinerja dari Sepero ini, nah nantinya akan kita lihat tentunya saat rilis laporan kuartal 4-nya ya. Nah, itu tadi runtutan tindakan atau kebijakan dari manajemen yang dapat saya lihat dan dijadikan dasar analisa kita kemana arah Sepero ini akan berjalan. Namun, akankah Sepero ini berpotensi? Nah, kesimpulan
saya dan asumsi saya ya teman-teman. Sekali lagi ini disclaimer on ya. Saya berusaha menjabarkan apa yang menjadi analisa saya dan keputusan tetap di teman-teman sendiri. Sepero patut dikoleksi, ini menurut saya. Sepero patut dikoleksi untuk time frame middle dengan potensi gap up yang sejalan dengan capaian-capaian yang mereka paparkan tadi. Secara pengendali ini merupakan anggota dari spin yang tadi sebenarnya dia tidak berubah ya pengendalinya, hanya berubah kulit saja. Ya pastinya karena dia merupakan salah satu grup Pokan Group atau dari Cepin yang menurut saya pribadi untuk soal good corporate government atau GCG-nya pastilah bagus. Kemudian mereka menunjukkan adanya ekspansi seperti pembuatan pabrik baru mulai di tahun 2022 mendatang dan terakhir seperti yang saya sampaikan kalau kita lihat dari bisnis dia memiliki keunggulan-keunggulan khusus dibandingkan emiten lain seperti yang dia melakukan budidaya dan untuk pakannya dia cukup membuat sendiri kemudian dia mengembangkan untuk segmen-segmen baru untuk pakan ternaknya tidak cukup untuk itu dia juga mulai membuat untuk pakan hewan kesayangan dan bahkan berhasil melakukan ekspor perdana ke Brunei pada tahun 2021. Itu pandangan dari saya. Tapi untuk secara umumnya potensi dari CPRO dengan adanya aktivitas corporate action tadi, di mana CPRO ini melakukan repo atau gade saham, namun untuk prospek bisnis dan yang dilakukan CPRO dalam mengelola baik produksi ataupun penjualannya, potensi itu bisa saya jabarkan seperti ini. CPRO berpotensi ya jika berhasil menciptakan segmen bisnis baru, yang mana memang CPRO ini optimis untuk pada segmen baru yaitu pakan hewan kesayangan dia sudah berhasil melakukan ekspor untuk di bulan November di tahun 2021 dan perusahaan optimis untuk di tahun-tahun berikutnya akan melakukan pertumbuhan bahkan membuat ekspansi yaitu pembuatan pabrik di Jawa Tengah pada tahun 2002 mendatang. Kemudian ya jika konsistensi positif net income. Seperti yang teman-teman tahu tadi, memang repo itu memiliki resiko jika memang emiten tidak mampu melakukan pembayaran dari obligasi tadi. Tentunya aset yang menjadi jaminan yang akan hilang. Namun jika adanya konsisten positif dari net income, dari laba, pastinya CPRO mampu melakukan pembenahan-pembenahan dari sisi finansial. Kemudian untuk potensinya sampai berapa? Nah, ini menurut saya patut kita compare dengan emiten satu sektor seperti yang saya katakan tadi seperti emiten PMP, kemudian Main yang harganya mungkin kalau untuk PMMP kan sudah sampai di angka 300-an mungkin. Atau mungkin 400 ya. Kalau Main ini sekitar 600-an. Tapi apakah CPRO ini berpotensi? Nah, tentu tidak jika si CPRO gagal melakukan pembayaran obligasi. Karena mungkin adanya gangguan-gangguan dari faktor-faktor baik internal atau eksternal seperti yang sudah pernah dialami atau mungkin dari ekspansi yang mengalami masalah. Namun dari paparan yang
sudah disampaikan oleh emiten bahwasanya untuk pembuatan pabrik kan akan dimulai pada tahun 2022 dan perusahaan sudah melakukan pembelian tanah, bahkan mesin, seperti itu. Kemudian tentu tidak jika karena gagal bayar obligasi tadi kehilangan aset yang mana jika memang ini benar seperti asumsi saya, nilai dari gadai dari Sepero ini yaitu kepemilikan aset senilai 45% dari total saham Sepero, ini tentunya akan sangat bahaya untuk Sepero kan. Kemudian imbasnya pasti untuk Sepero harga saham tidur kembali di harga 50, bahkan mungkin bisa dikatakan pilot karena dengan obligasi yang selalu ditangguhkan, kemudian pastinya jumlahnya untuk obligasi tersebut membengkak atau membesar. Ditambah lagi dengan penangguhan yang terbaru ini melalui SFA tadi, tentunya ditambahi bunga 10%. Dan itu jika memang dialami sebuah kegagalan pastinya akan menjadi berat. Oke, teman-teman, itu tadi analisa saham tentang emiten Sepero. Sekali lagi saya sampaikan ini semua disclaimer on. Ini merupakan asumsi dan pandangan saya, namun dengan data-data yang kita jabarkan semoga bermanfaat kepada teman-teman sehingga sebagai referensi dalam mengambil keputusan investasi. Dan tentunya jika ada suatu kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Untuk yang memiliki pertanyaan atau masukan silakan tulis pada kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe. Semoga kita semua dalam kondisi sehat selalu sehingga kita dapat jumpa pada video analisa kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.